Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Pak Guru dengan pelajaran Akidah Akhlak, yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud beriman kepada para Rasul? Ya anak-anak, tentunya kalian masih ingat bukan definisi iman itu apa? Al-iman huwa al-qawlu bil lisan. Yang disebut dengan iman adalah mengucapkan dengan lisan. Wat tasdiqu bil qalbi, membenarkan, meyakini dalam hati. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi, maksud beriman kepada para rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan kemudian disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi mereka. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu sama-sama utusan Allah. Akan tetapi, kalau Rasul ini orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga menerima wahyu dan dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Atau dengan kata lain, Nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sebagai contoh ini, Nabi Musa alaihissalam adalah contoh Nabi sekaligus Rasul. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam adalah contoh Nabi, sebab ia hanya meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam dan tidak diberikan syariat baru. Jadi intinya, kalau Rasul itu pasti seorang nabi, tetapi kalau nabi belum tentu seorang rasul. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah, yaitu risalah nubuwah, risalah kenabian yang mempunyai tugas-tugas yang mulia. Lalu apa tugas Nabi dan Rasul? Tugas para Nabi dan Rasul yang pertama adalah mengajak manusia menyembah Allah. Seperti kita ketahui, penduduk Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka menyembah berhala. Dan setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi berhasil merubah tradisi
berhasil merubah masyarakat kota Mekah yang dulunya menyembah berhala, diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi penduduk yang menyembah kepada Allah. Tugas yang kedua yaitu mengajarkan akidah. Tugas yang ketiga mengajarkan agar berakhlak mulia. Seperti sabda Nabi, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Yang keempat, tugas Nabi adalah mencerdaskan umat. Dan yang terakhir, yang kelima, tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan kabar gembira. Mubasyiran. Mubasyir itu seorang yang menyampaikan kabar gembira. Anak-anakku, sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui, kita wajib menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul. Dan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk memudahkan kita menghafal, mari kita nyanyikan lagu tentang 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Coba simak ya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut dan Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman dan Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Taha, Khairul Mursalin. Ya, jadi nama lain dari Nabi Muhammad itu adalah Toha. Ya. Isa, Taha, Khairul Mursalin. Ya, kita ulangi bersama-sama. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut dan Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Harun, Musa dan Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman dan Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Taha, Khairul Mursalin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah video pembelajaran tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat, dan akhirnya kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi